ya, yang ditingkatin dirinya, dan yang sedang ini ditempuh, Bismillah. Ya, Allah ngelihat ada orang yang istilahnya kuliah cuman, mohon maaf ya, beli ijazah juga bisa kan kalau mau jujur, tapi ini benar-benar belajar ya, sambil kerja, sambil upaya. Allah ridho, Allah berkahi itu ilmunya. Oh, jangan heran kalau nanti jadi orang hebat ya. Salah satu nasihat yang AA berikan ya, AA ngasih ke saya dari sekian banyak, ada hal yang kalau misalkan setiap orang punya ini, insya Allah sukses dunia akhirat. Salah satunya adalah penuntut ilmu sejati. Ini dia benar-benar dituntut ilmunya dan benar-benar diamalkan. Di luar sana istilahnya ada yang udah puas dengan gajinya, ngapain kuliah lagi istilahnya. Dan ini ternyata kuliah laginya juga nggak demi ijazah atau demi gaji naik lagi, benar-benar karena suka dengan ilmu aja, dan ilmunya pengen benar-benar aku jadi tambah manfaat di hadapanmu ya Allah. Oh, itu beda istilah ya, penuntut ilmu sejati. Jadi yuk tadi ngelihat sholat itu, ibadah itu bukan sebagai ada ini kewajiban yang ribetin, enggak. Karena dulu pertama kali syariat sholat muncul setelah Isra Mi'raj, itu sahabat pada senang. Karena dulu zamannya kayak contoh zamannya Nabi Musa, mereka umat tuh kalau pengen berdoa harus minta ke nabinya, nggak bisa langsung ke Allah. Makanya kalau kita baca terjemahan Quran itu suka diterjemahinnya kayak gini kan, wahai Musa sampaikan kepada Tuhanmu, wahai Musa sampaikan kepada Tuhanmu. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka tuh nggak bisa langsung. Dengan kita berarti kita bisa minta langsung ke Allah tanpa harus lewat engkau ya Rasulullah. Wajib amat ini syariat. Padahal bagi mereka kan lebih sulit sholat di zaman itu daripada kita sekarang. Kita nyari air ada, musola di mana-mana, masjid di mana-mana, karpet empuk segala macam. Di sana nyari air di mana? Tengah padang gurun kayak begitu. Masjid nggak ada di mana-mana, suhunya luar biasa. Senang tapi tadi karena itu jadi akses langsung ke Allah. Ya. Mereka tahu kalau aku udah sujud nih sholat, oh beres besok urusan saya. Yang repot kalau kita masih ngerasa bahwa sholat itu masih jadi beban, bahkan tidak jadi jalan keluar dari setiap permasalahanku. Oh ya, akan kerasa berat. Ya, jadi sudut pandangnya dirubah ke arah sana. Dan tadi setiap lelahnya tidak akan ada yang sia-sia. Semangat ya. Nanti kalau udah jadi orang besar, ingat-ingat kami semua ya. Jadi orang besar caranya tadi belajar atau juga makan yang banyak, itu juga bisa jadi orang besar ya. Semangat kita ya. Ya, Allah. Oke, bagi teman-teman yang lain, ayo mumpung ada nih tokonya. Oke. Terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Enggak. Saya ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Alhamdulillah. Sebagai seorang ibu yang bekerja, itu setiap harinya, setiap langkah itu saya selalu berada di persimpangan jalan gitu. Apakah ini keputusan yang benar untuk bekerja atau tidak gitu. Selalu. Yeah. Terus untuk itu apa saja sih batasan-batasan supaya ibu pekerja ini tetap on track sebenarnya untuk on track tujuan itu untuk ladang pahala, untuk cari berkah, untuk cari ridhonya Allah. Batasan-batasan apa saja yang harus kita ingat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau pertanyaannya bolehkah wanita bekerja? Boleh ya. Apalagi kalau misalkan dia benar-benar punya ilmu yang orang lain nggak punya. Kayak contoh ya, misalkan dia dokter opjin ya, atau dokter bedah gitu ya. Yang nggak semua orang bisa ngebedah orang, perut orang kayak begitu ya. Ada orang lihat darah juga pingsan, dia mah bisa gitu ya. Maka satu ya jelas ridho suaminya. Memang ini juga nanti kondisional ya, karena di luar sana ya mohon maaf, kalau di film-film azab kan banyak suami yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kita nggak perlu bahas kesananya, tapi kalau misal ternyata karena mohon maaf ya ada kondisi suami tidak bertanggung jawab dan akhirnya istri harus bekerja, wah itu mah pahala yang luar biasa bagi si istri ya. Tapi kalau misal ternyata suami juga udah amat sangat bertanggung jawab, tapi memang diizinkan, maka standar selanjutnya adalah ya pekerjaannya tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dan kewajibannya jangan sampai ketukar, karena kewajiban yang terbaik yang paling utamanya adalah ya kepada suami, kepada anak-anak. Jadi nanti prioritas, misalkan ternyata ya beres jam kerja masih ada
permintaan lagi urusan kerjaan, tapi ternyata ya anak atau suami minta temenin atau gimana ada kewajiban, ya udah nanti dulu ya. Jadi tetap kewajiban kepada merekanya terpenuhi ya, dan kerjaannya tentu tidak bertentangan dengan syariat. Syariatnya insya Allah semua udah pada ngerti ya, apa aja yang boleh mana nggak boleh juga kita udah didampingi nurani. Soalnya kadang ada orang yang belum tahu ilmunya tapi ada nurani, dia tahu oh ini tuh nggak boleh karena ini zolim ke orang ya. Jadi ya faktor-faktornya sih itu aja sih ya. Tinggal kalau emang dirasa ragu, memang kalau ditanya peran terbaik seorang wanita adalah memang madrasatul ula ya, mencetak generasi terbaik bagi anak-anak. Makanya ketika akhirnya ada musuh Islam ingin merusak Islam, yang paling dirusak harus perempuannya ya. Karena perempuan rusak mood nggak baik, satu rumah kan nggak enak. Suami juga akhirnya nggak nyaman di rumah, ternyata sekretaris di kantor lebih membuat dirinya nyaman, kan mulai film azab lagi ya, jadi nyambung ke sana lagi ya. Anak-anak juga akhirnya jadi tidak terpenuhi. Salah satu kewajiban suami adalah nyenengin istri, ya. Istri bahagia di rumah, satu rumah bahagia, itu terpenuhi semua ya. Jadi direkam lagi nggak buat suami ya. Jadi ya istilah ya, saya nggak tahu kondisinya seperti apa sampai akhirnya pada ada ini masya Allah para muslimah bekerja, tapi kalian tahu syariatnya mana boleh mana tidak boleh, itu dijaga. Ridho suami ada, kalaupun ternyata saya kerja Allah tahu ya Allah, kau tahu ya Allah, ini gara-gara kebutuhan, gara-gara misalkan ya mohon maaf ada yang single parent, mungkin ada yang suaminya wafat, ada yang suaminya di luar sana punten misalkan tidak bertanggung jawab, maka kalau kayak gitu makan uzur. Kalau ada uzur maka dikasihkan rukhsah, keringanan. Kini mau nggak mau bekerja, sedangkan dia ternyata tidak punya, mohon maaf ya, orang tua sudah tidak ada. Terus ini anak gimana, suami nggak ada ya, maka harus mau nggak mau bertanggung jawab. Apa akhirnya harus kerja? Itu mah udah jelas beda cerita ya. Batas-batasnya mah sederhana, suami ridho, tidak bertentangan dengan syariat, dan juga tadi ya, prioritasnya jangan sampai ketuker, jangan sampai anak-anak minta dampingin apa bikin PR, suapin, atau suami juga gimana. Nanti dulu Pak, ini aku masih ada kerjaan kantor. Itu udah jamnya udah bukan jam kantor lagi ya. Jadi ya gitu ya. Fikih mah cuma bicara gitu aja ya. Tapi kalau pengen aman ya selalu ingat di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuma bicara hukum, soalnya fardhu sunnah mubah makruh haram, boleh atau tidak. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Nah, kira-kira Allah lebih sukanya kayak gimana? Ya, coba dikembalikan balik lagi. Kalau emang ada kondisi yang menjadi seolah terpaksa uzur harus kalian yang bekerja, entah karena suaminya atau apanya dan lain-lain, ya hukum tuh bisa berubah. Kita tahu ya, kalian kelaparan 5 menit lagi mati karena kelaparan di tengah hutan, 5 menit lagi nggak makan mati kelaparan tengah hutan, tapi yang tersedia cuma daging babi. Itu daging babi halal bagi kalian, sekedar untuk bertahan hidup. Lihat bahwa hukum tuh bisa seberubah itu ya. Kenapa? Karena itu namanya syariat, dan syariat itu punya maqasid, punya tujuan, punya maksud-maksud. Dan salah satu tujuan syariat adalah menjaga jiwa. Ya. Makanya hukum bisa berubah ketika udah kaitannya dengan ya tadi urgent nyawa orang. Ya. Saya sholatnya mas setiap hari 2:30 ada. Kenapa emang? Ya karena setiap jam 12 ada aja pasien harus saya bedah. Kalau nggak mati dia. Nah itu jadi boleh bagi dia. Ya. Jadi nggak dianggap melalaikan kalau kayak begitu. Karena ternyata dia tadi dokter yang kayak gitu, dan tak kenapa pasiennya datangnya pas azan zuhur melulu misalkan ya. Jadi gitu, hukumnya bicara gitu aja, tapi kayak yang paling baik bicara takwa. Maka silakan kalau misalnya ragu atau gimana, istiqoroh. Yang paling penting tadi tidak ada pertentangan syariat, suami ridho. Tapi terlepas dari itu pun kalau ada uzur-uzur yang lain, selagi akhirnya tujuannya tadi ya untuk menjaga jiwa. Kalau nggak siapa yang ngasih makan anak ini, kan berarti udah bisa bicaranya jiwa anak gitu ya. Bismillah ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke. Satu lagi Pak Dems ya? Boleh. Ada lagi yang teman-teman? Kayaknya sudah paham semua. Udah soleha semua. SCT soleha Citra